Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Aulia Putri, NPM 1911080195 akan menerangkan materi tentang eko pesantren. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan ngejelasin materi tentang eko pesantren, di mana eko pesantren dapat diartikan sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pondok pesantren. Dan eko pesantren pertama kali muncul kurang lebih pada tahun 2005. Eko pesantren ini didirikan oleh Eko Pesantren Dauri Tauhid oleh KH Abdullah Gaimastar bersama timnya di Bandung, Jawa Barat. Program dan kegiatan yang dikembangkan dalam Eko Pesantren berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan Alkitab kitab salaf antara lain berupa kemaslahatan, kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup di dalam pondok pesantren. Keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program eko pesantren itu sangat banyak yang akan dijalankan oleh pondok-pondok pesantren yang sudah menerapkan eko pesantren di dalam pondoknya. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang eko pesantren? Saya Bu Dina ingin bertanya Bu, keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program eko pesantren itu apa ya Bu? Oke, baik. Di sini Ibu akan ngejawab pertanyaan dari Dina. Keuntungan pondok pesantren dalam mengikuti program eko pesantren itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pondok pesantren dan penggunaan berbagai sumber daya. Yang kedua, penghematan sumber dana melalui program konsumsi berbagai sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pondok pesantren. Yang keempat, menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga pondok pesantren sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren. Yang kelima, menghindari berbagai risiko dampak lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi pondok pesantren. Itu Dina, keuntungan kita dalam mengikuti kegiatan eko pesantren. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Dina. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Di sini Ibu akan juga menjelaskan tentang konsep pelestarian eko pesantren, di mana konsep eko pesantren sebagai model pendidikan yang ramah lingkungan. Dengan konsep ini, pesantren sebagai representasi lembaga intelektual muslim bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan di segala aspek, yaitu aspek apa saja, seperti lingkungan, terus penggunaan sumber daya yang ada di eko pesantren, melestarikan lingkungan yang ada di eko pesantren. Dan modal pelestarian lingkungan berbasis eko pesantren ini berupaya untuk menumbuhkan dan membangun kesadaran komunitas pondok pesantren dalam mengelola lingkungan dengan mengedepankan aturan-aturan berkaitan dengan hukum Islam. Melestarikan lingkungan menurut konsep Islam merupakan sebuah kewajiban karena tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memakmurkan bumi dan tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, sehingga pembina kegiatan lingkungan hidup melalui konsep eko pesantren ini berupaya untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan dan mampu mengimplementasikan kepeduliannya dalam kehidupannya sehari-hari melalui tindakan nyata dan dapat membuahkan hasil sumber daya manusia yang berbudaya lingkungan. Dalam artian besar, sadar dan benar memahami kondisi lingkungan pesantren dan lingkungan sekitarnya. Dan di sini Ibu juga akan ngejelasin penerapan eko pesantren, yaitu menurut ahli Fahrudin Majeri Mangunjaya mengatakan bahwa dalam mewujudkan eko pesantren ada beberapa indikator yang ditetapkan. Yang pertama yaitu pengelolaan sarana pendukung pesantren ramah lingkungan. Tentunya untuk mewujudkan eko pesantren harus memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memampuni dan mencerminkan upaya-upaya
pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Eko Pesantren, yaitu dengan mengembangkan pendidikan lingkungan hidup di pesantren, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di dalam dan di luar pondok pesantren, menghemat sumber daya alam seperti listrik, air, kertas, terus meningkatkan kualitas pelayanan makanan halal dan sehat. Lalu, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dalam hal ini, pesantren harus berpartisipasi langsung dalam memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada santri juga masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut. Misalnya dengan turut ikut dalam kegiatan menanam pohon di daerah di mana pondok pesantren tersebut berada. Terus, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan menyampaikan materi lingkungan hidup pada para santri dapat dilakukan melalui kurikulum secara terintegrasi dan terpadu ataupun mata pelajaran tersendiri. Bu, izin tanya dong untuk yang terakhir materi ini. Apa sih Bu kebijakan pesantren peduli dan berbudaya lingkungan itu? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan kamu. Kebijakan pesantren peduli dan berbudaya lingkungan di sini pesantren dianjurkan untuk mengeluarkan kebijakan dan memfasilitasi santrinya dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan secara administratif agar untuk melaksanakan Eko Pesantren itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan agar lingkungan di pondok pesantren itu menjadi baik. Saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang Eko Pesantren. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.